Di era pendidikan saat ini, keberhasilan belajar seringkali masih diukur dari kemampuan membaca, menulis, berhitung semata. Padahal, pendidikan sejatinya tidak hanya bertujuan mencerdaskan peserta didik secara akademik, tetapi juga membentuk karakter, kesadaran diri, dan kemampuan hidup di masyarakat. Tuhan menganugerahkan manusia akal dan budi. Karena itu, sekolah seharusnya menjadi ruang tumbuhnya manusia yang mampu berpikir, berkomunikasi, menghargai orang lain, dan hidup secara demokratis. Berangkat dari pemikiran tersebut, SD Nasional Kakuka menghadirkan sebuah inovasi pembelajaran melalui pendekatan PIKO, yaitu praktek belajar literasi organik sebagai ruang tumbuhnya demokrasi. Pendekatan ini memandang literasi tidak hanya sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga sebagai proses membangun komunikasi, keberanian berbicara, kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan self-awareness peserta didik. Melalui pendekatan PIKO, peserta didik tidak hanya belajar menerima informasi, tetapi juga belajar menyampaikan gagasan, berdiskusi, mendengar, bertanya, serta menghargai pendapat orang lain. Di SD Nasional Kakuka, ruang kelas bukan hanya tempat guru menyampaikan materi, tetapi menjadi ruang interaktif yang hidup, aktif, dan partisipatif. Pendekatan PIKO telah diterapkan sejak tahun 2015 sebagai bentuk komitmen sekolah dalam menghadirkan pembelajaran yang lebih alami dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak. Implementasi program dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran dan budaya sekolah. Peserta didik dibiasakan membaca buku literasi berbasis tema sesuai pembelajaran di kelas. Dari proses membaca tersebut, peserta didik belajar memahami informasi, berpikir kritis, dan mengembangkan gagasan. Kemudian, peserta didik menuangkan ide dan pemikirannya melalui tulisan nyata seperti mading tematik sebagai bentuk penguatan literasi dan kreativitas. Dalam proses pembelajaran, peserta didik dibiasakan untuk membaca, menulis, dan mempresentasikan hasil belajarnya. Anak-anak diberi ruang untuk berbicara, berdiskusi, bertanya, dan menyampaikan pendapat secara aktif. Tidak hanya di dalam kelas, sekolah juga menghadirkan ruang diskusi terbuka bersama kepala sekolah. Dan ini sebagai wadah komunikasi yang lebih dekat, hangat, dan demokratis. Peserta didik juga dibiasakan tampil dalam presentasi yang lebih luas, sehingga tumbuh keberanian berbicara dan rasa percaya diri sejak usia sekolah dasar. Pendekatan PIKO turut didukung melalui pemanfaatan digitalisasi pembelajaran agar proses belajar menjadi lebih menarik, kontekstual, dan bermakna. Hal yang paling penting dalam pendekatan ini adalah tumbuhnya budaya saling menanggapi dan memberikan feedback positif antar peserta didik. Anak-anak belajar mendengar, menghargai, dan memahami sudut pandang orang lain. Dari proses tersebut, lahirlah perubahan nyata pada peserta didik maupun budaya sekolah. Peserta didik menjadi lebih percaya diri dalam berbicara, bertanya, dan menyampaikan pendapat. Kemampuan komunikasi, berpikir kritis, kreatif, dan reflektif tumbuh secara alami dalam proses pembelajaran sehari-hari. Dan self-awareness peserta didik juga berkembang melalui kemampuan memahami emosi, menghargai perbedaan, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Budaya saling menghargai, mendengar, dan memberikan feedback positif mulai menjadi kebiasaan di lingkungan sekolah. Peserta didik menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran karena mereka merasa didengar dan diberi ruang untuk berkembang. Melalui pendekatan ini, karakter demokratis dan rasa tanggung jawab peserta didik juga tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, positif, dan komunikatif menuju budaya zero bullying. Pendekatan PIKO memiliki keunggulan karena mengintegrasikan literasi, komunikasi, dan pendidikan karakter dalam satu proses pembelajaran yang aktif dan partisipatif dengan peserta didik sebagai subjek utama.
Pendekatan ini juga membangun budaya diskusi, presentasi, dan feedback positif sejak usia sekolah dasar, sehingga pembelajaran terasa lebih hidup dan bermakna. Lebih dari sekedar program literasi, pendekatan PIKO menjadi ruang tumbuhnya manusia yang mampu berpikir, berkomunikasi, bekerja sama, dan hidup secara demokratis dalam kehidupan bermasyarakat. Karena sejatinya, pendidikan bukan hanya tentang menciptakan anak yang pandai menjawab soal, tetapi tentang menumbuhkan manusia yang mampu memahami dirinya, menghargai orang lain, dan membawa nilai kebaikan dalam kehidupan. Dulu aku nggak berani berbicara di depan teman-teman, tapi sekarang aku lebih berani karena di sekolah aku guru-guru lebih sering mengasih kesempatan untuk berpendapat dan bertanya. I learned to be confident, speak bravely, and respect other people's opinion. I also learned that studying is not only about books, but it is also about communication and teamwork. Saya merasa senang belajar di sini karena kita tidak hanya membaca dan menulis, tapi kita juga belajar untuk menghargai pendapat teman dan membantu, peduli sama teman, dan selalu care sama teman. Jadi dulu aku tuh malu, sebelum aku masuk sekolah ini aku juga malu-malu dulu. Tapi karena di sekolah ini aku diberi kesempatan untuk berpendapat, berpresentasi lebih lanjut, jadi aku lebih percaya diri untuk berngobrol bersama teman, mengasih pendapat aku, presentasi di depan guru-guru seperti itu. Inilah pendekatan PIKO di SD Nasional Kakuka. Belajar bukan hanya tentang pengetahuan, tapi tentang tumbuh menjadi manusia yang seutuhnya.